Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa baru Stikes Budi Luhur Cimahi, terutama untuk program studi Prodi Pendidikan Profesi Bidan tahun ajaran 2024-2025. Selamat datang di Stikes Budi Luhur Cimahi. Perkenalkan, saya Rika Juwairia. Saat ini saya diamanahi oleh Ketua Stikes Budi Luhur menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan. Saat ini saya akan memaparkan terkait dengan program yang akan teman-teman mahasiswa baru dijalankan selama pendidikan di program studi pendidikan profesi bidan. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut, saya akan memaparkan terkait dengan visi dan misi yang ada di program studi pendidikan profesi bidan. Visi program studi pendidikan profesi bidan yaitu menghasilkan lulusan bidan yang berbudi luhur, religius, dan unggul dalam manajemen pelayanan kebidanan berbasis teknologi informasi pada tahun 2040. Sedangkan misi kami itu adalah yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kualitas tenaga kesehatan yang religius, berbudi luhur, dan unggul dalam manajemen pelayanan kebidanan berbasis teknologi informasi. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian ilmiah dalam bidang kesehatan yang berkesinambungan dalam pengembangan keilmuan kebidanan berlandaskan nilai religius, berbudi luhur, dan yang unggul dalam manajemen pelayanan kebidanan berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak berlandaskan nilai religius, berbudi luhur, yang unggul dalam manajemen pelayanan kebidanan berbasis teknologi informasi, dan meningkatkan kemitraan dengan institusi pendidikan dan pelayanan kebidanan di tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Baik, kami di program studi pendidikan profesi bidan memiliki struktur organisasi program studi. Yang pertama, ketua program studi itu adalah saya sendiri. Kemudian untuk sekretaris program studi ada Bu Niknik Nur Hanifah. Kemudian untuk kaur akademik program sarjana itu ada Ibu Amelia Puspita Sari. Kemudian untuk kaur akademik profesi bidan itu ada Ibu Hana Nur Hanifah. Sedangkan untuk kaur mutu saat ini dipegang oleh Ibu Damayanti. Kemudian untuk kaur penelitian dan pengabdian masyarakat itu ada Ibu Sofa Fatonah, dan untuk kaur kemahasiswaan itu ada Ibu Dieri Susanti. Dan kami pun dibantu oleh seorang administrasi, itu adalah Ibu Mia Ajizah. Nah, nanti untuk teman-teman semua yang memerlukan keperluan terkait dengan sistem perkuliahan dan segala, nanti akan dibantu atau pengumuman terkait perkuliahan ataupun apapun nanti akan dibantu oleh Ibu Mia Nur Ajizah untuk membantu keberlangsungan akademik dan administrasi yang ada di program studi. Baik. Ini adalah profil lulusan yang akan teman-teman laksanakan selama menjalankan perkuliahan untuk program sarjana. Itu teman-teman akan melaksanakan perkuliahan selama 4 tahun atau 8 semester, sedangkan untuk program profesi itu akan melaksanakan perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Profil lulusan ini disesuaikan dengan visi misi yang ada di kami, yaitu kami mengharapkan selama melaksanakan pendidikan di Stikes Budi Luhur, teman-teman semua di akhir itu mampu mempunyai keunggulan di dalam bidang manajemen pelayanan kebidanan berbasis teknologi informasi. Kenapa kami mengambil visi ini? Ini dikarenakan kami berdasarkan survei yang sudah kami lakukan di S1 kebidanan ini, terutama untuk profesi, di akhir teman-teman diharapkan mampu menjadi manajer, ya, jadi mampu mengelola, terutama bagi teman-teman yang ada di praktek klinik kebidanan ataupun nanti yang akan bekerjanya di rumah sakit. Teman-teman sekalian itu bisa menjadi manajer dan menjadi community leader yang baik. Nah, kenapa kami mengambil berbasis teknologi? Karena sekarang ini semua aplikasi, semua pencatatan, pelaporan, kemudian semuanya itu sudah berbasis teknologi. Makanya kenapa kami mengambil visi misi dan sesuaikan dengan keunggulan kami. Dan profil lulusan yang akan teman-teman
dapat, itu pun kami harapkan akan berbeda dengan bidan-bidan dengan lulusan yang lain. Sedangkan beban studi tadi ya, tadi sudah disampaikan bahwa beban studi teman-teman untuk tahap sarjana selama perkuliahan 8 semester ini itu akan menjalani perkuliahan atau di tahap sarjana itu besaran SKS yang dijalankan oleh mahasiswa itu sebanyak 150 SKS. Sedangkan untuk tahap profesi beban SKS yang harus dijalankan oleh mahasiswa itu sebesar 38 SKS. Nah, lama studi yang diberikan sesuai dengan aturan SNDikti ini adalah pada tahap sarjana itu adalah 8 semester dan maksimal itu 14 semester. Siapa tahu nanti teman-teman semua itu akan ada yang cuti atau ada yang sakit sehingga bisa maksimal untuk menjalankan pendidikan itu sebanyak 14 semester. Sedangkan untuk tahap profesi itu adalah 2 semester atau 1 tahun ya. Nah, kemudian untuk lamanya semester ini untuk acuannya ini adalah sebanyak 16 minggu efektif. Ini sudah termasuk dengan ujian UTS atau UAS gitu ya. Jadi pembelajaran yang efektif itu untuk ditatap muka di kelas itu sebanyak 14 minggu plus ditambah ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya. Untuk kegiatan akademik kami ini membagi menjadi 2 semester yaitu semester ganjil dan genap. Semester ganjil ini berjalan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Januari, sedangkan pada semester genap ini berjalan pada bulan Februari sampai bulan Juli. Ini pada awal pelaksanaan semester selalu dilakukan tahap registrasi akademik melalui pembayaran dan pengisian KRS secara online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk penghitungan 1 SKS, nih 1 SKS dalam bentuk pembelajaran itu bisa untuk kuliah atau kuliah secara teori, bisa dengan praktikum di laboratorium atau dengan praktik klinik. Ini sama dengan 45 jam per semester. Jadi untuk baik itu program sarjana itu nanti ada yang teori, ada yang praktik di laboratorium dan ada yang praktik klinik di lapangan. Sedangkan untuk tahap profesi full semuanya di klinik. Ya, jadi perhitungan SKS-nya itu sama dengan 45 jam per semester. Sedangkan jadwal perkuliahan yang akan berlangsung ini biasanya kami dari hari Senin dan Jumat untuk yang tahap sarjana. Sedangkan untuk yang tahap profesi ini dari Senin sampai Sabtu karena full di lapangan. Untuk perkuliahan kita laksanakan secara 2 sesi yaitu secara daring dan luring. Biasanya untuk teori kami laksanakan untuk daring, untuk praktek lab itu secara luring. Nah, untuk beban studi kredit semester atau SKS pada program profesi kebidanan untuk tahap sarjana ini ada totalnya 150 SKS. Sedangkan untuk tahap profesi itu ada 38 SKS. Baik, untuk metode dan strategi pembelajaran untuk tahap sarjana ini untuk bentuk pembelajaran ada berupa kuliah, kemudian ada responsi dan tutorial, kemudian ada seminar, ada praktikum dan praktik lapangan, ada pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Kemudian membuat perancangan, kemudian pengembangan, kemudian kami juga ada yang namanya pertukaran pelajar, ada yang kita sebut dengan student exchange, kemudian ada magang gitu ya, jadi sama dengan praktik lapangan itu nanti teman-teman dimagangkan baik itu di rumah sakit, kemudian di klinik, di praktek mandiri bidan gitu ya. Kemudian ada bentuk-bentuk kewirausahaan yang kami kembangkan dalam bentuk pembelajaran dan bentuk lain dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk praktek klinik ya metode pembelajarannya berupa diskusi kelompok, simulasi, kemudian studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, kemudian pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran yang lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan. Nah, ini adalah mata di dalam kami ini mempunyai mata kuliah unggulan atau pendukung visi misi program studi. Ini sebanyak 16 SKS ya. Ini terdiri dari ada mata kuliah kebudiluhuran, kemudian mata kuliah pengantar sistem informasi manajemen, kemudian mata kuliah sistem informasi manajemen kebidanan,
Kemudian mata kuliah praktik manajemen pelayanan kebidanan berbasis TI, teknologi informasi. Kemudian mata kuliah manajemen dan kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan. Kemudian kami pun ada mata kuliah pilihan, yaitu mata kuliah sistem informasi manajemen rumah sakit atau sistem informasi manajemen bisnis. Nah, untuk menambah keunggulan institusi, yaitu tentang wawasan internasional, kami menambahkan mata kuliah English for Reading, Writing, and Activity. Ya. Kemudian selain itu juga selain mata kuliah tambahan, kami juga punya program keunggulan di tahap sarjana ini, yaitu kami itu ada kuliah umum atau kuliah pakar di setiap semester. Nanti kami akan mengundang pakar-pakar untuk menambah wawasan, pengetahuan teman-teman semua. Kemudian kami pun akan menambahkan pelatihan terkait dengan manajemen kepemimpinan. Kemudian ada pelatihan TOEFL atau IELTS. Kemudian ada faculty dan student exchange, ini kami lakukan bekerja sama dengan wakil ketua 3, jadi mahasiswa yang terpilih. Nah, ini akan kami biasanya ada yang ke Filipina, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Thailand, disesuaikan dengan program kerja yang ada di wakil ketua 3. Kemudian kami pun ada program MBKM, ya, yaitu di mana mahasiswa diterjunkan ke masyarakat, kemudian nantinya itu dimasukkan ke dalam mata kuliah yang bisa diampuh. Dan kemudian ada program pembinaan dan pengembangan diri bagi mahasiswa baru. Ya. Kemudian untuk tahap profesi, ini metode dan strategi pembelajarannya, ini ada mulai dari praktek klinik, karena untuk profesi full semuanya di lapangan, jadi tidak ada perkuliahan teori seperti yang di tahap sarjana. Jadi semuanya full di lapangan, semuanya full praktek. Jadi metode pembelajarannya berupa biasanya mereka diawali dengan adanya pembekalan pelaksanaan profesi kebidanan. Kemudian ada tutorial klinik, bedside teaching, ya. Kemudian refleksi kasus, manajemen kasus, journal reading. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan untuk bimbingan dan bentuk evaluasi, kami ada 2 bentuk bimbingannya, daring dan luring. Untuk daring ini untuk yang metode pembelajaran refleksi kasus dan manajemen kasus dan journal reading. Sedangkan untuk luring itu tutorial klik full, semuanya yang melaksanakan bimbingan adalah CI lapangan. Sedangkan untuk evaluasi itu bentuknya kelompok, ya, biasanya kami bentuknya adalah berbasis proyek. Nah, sebelum memasuki pembelajaran di tahap profesi, ini ada mata kuliah untuk penguatan keilmuan. Ini ada 10 SKS, yaitu terdiri dari mata kuliah manajemen pelayanan kebidanan, kemudian pengantar sistem informasi, obstetri dan ginekologi, manajemen dan kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan, dan evidence-based midwifery. Jadi semuanya 10 SKS terdiri dari 5 mata kuliah. Kemudian untuk program profesi, kami pun sama menambahkan program keunggulan. Sama, yang pertama itu ada kuliah umum atau kuliah pakar di setiap stase. Kemudian ada pelatihan terkait manajemen pelayanan dalam praktik kebidanan. Kemudian ada tambahan pelatihan perseptor mentor. Kemudian ada latihan uji kompetensi di setiap stase, karena untuk di tahap profesi ini hasil akhirnya itu kami harapkan mereka bisa lulus kalau semuanya sudah lulus uji kompetensi nasional. Nah, untuk mempersiapkan itu, maka kami melakukan latihan soal uji kompetensi itu di setiap stase, dan selain nanti diikut sertakan dalam pelaksanaan uji tryout uji kompetensi nasional, itu dilaksanakan 2 kali. Gitu ya. Tapi untuk latihan soal-soal uji komnya kami laksanakan di setiap stase. Semua stasenya ada berapa? Ada 10 stase, ya. Dan di setiap awal stase kami akan melaksanakan persamaan persepsi terkait dengan praktik di setiap awal stase, gitu. Ya. Nah, ini adalah untuk proses penunjang proses pembelajaran, ya. Kami Stikes Budi Luhur memiliki ketersediaan laboratorium yang ada pada program studi kebidanan, yaitu kami memiliki laboratorium klinik KDK, kemudian laboratorium anatomi, laboratorium maternitas yang terdiri dari laboratorium kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, dan senam. Kemudian laboratorium komunitas, kami juga bekerja sama dengan RW 08, itu kami memiliki posyandu binaan.
Ya, kemudian ada laboratorium gadar, yaitu dalam bentuk seperti ponet gitu ya, dan laboratorium tumbang dan laboratorium anak. Nah, saat ini kami pun sedang mengembangkan tambahan laboratorium, yaitu OSCE dan laboratorium untuk komputer, sehingga nanti teman-teman semua kalau melaksanakan uji kom sudah bisa di tempat kami sendiri. Nah, sedangkan untuk praktek profesi viewer semuanya di lapangan, kami sudah mempunyai kerjasama dengan rumah sakit pendidikan, dengan puskesmas, dengan praktek mandiri bidan di wilayah kerja Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Kemudian dengan Klinik Pratama, dan kami pun mempunyai wilayah binaan di daerah Cibeber dan Leuwi Gajah. Ya. Dosen prodi profesi bidan ini terdiri dari 10 orang dosen tetap ya. Baik kami pun memiliki dosen tamu dari dunia industri, yaitu dari rumah sakit, puskesmas ya. Sehingga nanti teman-teman jadi selain diajar oleh kami nanti ada dosen-dosen yang dari luar, baik itu dari organisasi profesi, rumah sakit, puskesmas, praktek klinik mandiri, itu ikut mengajar di kami. Kualitas pendidikan dosen kami ini semuanya sudah S2, yaitu S2 Kebidanan sebanyak 7 orang, S2 Kesehatan Masyarakat 2 orang, dan S2 Kesehatan Ibu dan Anak 1 orang. Hampir seluruh dosen kami memiliki praktek mandiri bidan dan memiliki jabatan fungsional dosen itu 100% dan memiliki sertifikasi dosen gitu ya. Nah, ini adalah struktur kurikulum yang ada di program sarjana ya. Jadi di semester 1 teman-teman semua itu akan melaksanakan pembelajaran sebanyak 20 SKS yang terdiri dari teori 16 SKS dan praktik 4 SKS. Sedangkan di semester 2 ini ada 19 SKS terdiri dari 13 SKS teori dan 6 SKS praktik di laboratorium ya. Kemudian di semester 3 itu ada 20 SKS yang terdiri dari 14 SKS teori dan 6 SKS praktikum. Di semester 4 itu ada 20 SKS terdiri dari 12 SKS teori dan 4 SKS praktikum. Dan 4 SKS praktek klinik lapangan. Jadi mulai dari semester 4 teman-teman sudah mulai praktek ke lapangan, yaitu di rumah sakit ya, untuk mata kuliah praktek KDPK. Ya. Kemudian untuk semester 5 ini terdiri dari 21 SKS yang terdiri dari 12 SKS teori, 5 SKS praktikum, dan 4 SKS praktik lapangan. Sedangkan untuk semester 6 itu ada 22 SKS terdiri dari 12 SKS teori, 6 SKS praktikum, dan 4 SKS praktik lapangan. Untuk semester 7 ini terdiri dari 20 SKS ya, ini terdiri dari 9 SKS teori, 5 SKS praktikum, dan 6 SKS praktik lapangan. Sedangkan untuk semester 8 ini hanya 8 SKS dan semuanya full praktikum ya, yaitu skripsi dan praktek manajemen pelayanan kebidanan berbasis IT. Nanti biasanya kami akan bawa teman-teman untuk praktek di salah satu tempat baik itu rumah sakit ataupun puskesmas nantinya ya. Nah, untuk struktur kurikulum program profesi ini terdiri dari 38 SKS, yaitu pada semester awal ini terdapat 18 SKS, full semuanya praktik di lahan. Ya. Kemudian untuk semester 2 ini terdiri dari 20 SKS, ya, sama ya. Yang pertama 5 mata kuliah. Yang kedua itu ada 6 mata kuliah karena di akhir ditambahkan ada laporan kasus, yaitu dalam bentuk continuity of care. Yaitu jadi nanti teman-teman ngambil satu kasus kebidanan, kemudian diasuh mulai dari kehamilan, persalinan, nifas bayi baru lahir, dan pemberian kontrasepsi. Ya. Nah, ini tadi sudah. Nah, mungkin demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Stikes Budi Luhur di program studi pendidikan profesi bidan. Selamat bergabung semua. Semoga teman-teman semua bisa betah dengan kami, bisa enjoy belajar dengan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.